Rabbi warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Yang saya hormati Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom dalam acara ngopi pagi di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat semua nggih, insya Allah. Alhamdulillah. Mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesehatan, kenikmatan dalam kehidupan, kenikmatan dalam beragama, kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan juga memberi kesempatan kita untuk mengikuti kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai acara ngopi pagi kita dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa awal majelis bersama dengan harapan semoga di kajian ngopi pagi-pagi hari ini ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan, dan bisa kita sebarkan ilmunya sehingga bermanfaat luas. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsirun nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubadi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Arfil. Kepada saudara Arfil dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Arfil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah keimanan kita, menambah tingkat ibadah kita, sehingga kita lebih dekat kepada Allah, lebih nikmat dalam menjalankan ibadah, lebih khusyuk, sehingga Allah ridho dan selalu melindungi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah Ambi Ridwan Abadi sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang kajian ngopi pagi dalam ruang Zoom pagi hari ini. Kita langsung saja masuk pada acara inti kita, yaitu kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Pada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah wa bi dzikri ilma wa rizqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi di acara ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu insyaallah. Ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan lanjutkan ya di kajian-kajian kita sebelumnya, apa yang sudah sempat kita bahas, dan semoga hari ini Allah berikan kita selalu karunia-Nya, Allah selalu berikan kepada kita petunjuk, Allah selalu jaga kita, Allah berikan rahmat kepada kita semua. Ya, sahabatku sekalian, dimanapun berada, ya di seluruh Indonesia yang sudah menghadiri acara ngopi pagi kali ini, ya. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. eh, Hari-hari ini Abi ketemu dengan banyak teman-teman, banyak saudara-saudara di beberapa kota. Senang banget kemarin ketemu di Makassar sama teman-teman di acara SBC kelas. 200 orang udah rasa OYC itu kemarin acaranya ya. Juga kemarin ketemu dengan teman-teman di Surabaya, Sidoarjo itu. Masya Allah senang mendengar perkembangan, progres dan juga ada beberapa kabar-kabar yang sebenarnya sedih ya kita mendengar ada Mas Joko, Mas Sekjen yang sedang dirawat di rumah sakit juga karena cacar, ada ibu dari Mbak Asih yang sedang Allah panggil kembali ke pangkuannya dan juga eh, ada beberapa saudara-saudara kita yang kemarin saya mendengar juga sedang dalam kondisi sakit dan juga ada musibah. Untuk itu sebelum kita mulai ya terkhusus untuk ibunda dari Mbak Asih, semoga Allah terima seluruh amal ibadahnya dan juga semoga Allah ampuni segala dosanya. Fi barakatil umul Quran Al-Fatihah. Dan juga untuk Mas Joko, semoga segera diberi kesembuhan dan untuk teman-teman kita semua yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan dan beri kesabaran dan semoga sakitnya Allah jadikan penggugur dosa-dosanya. Ya, sekali lagi kita mohon kepada Allah ya, semoga doa-doa kita Allah ijabah ya. Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah teman-teman semua. eh, Kemarin masih ada beberapa pertanyaan Umi ya yang belum sempat terjawab ya. Karena waktu dan juga cukup banyak kemarin pertanyaannya. Masih ada berapa? Ada tiga. Ada tiga pertanyaan. Dan insya Allah nanti hari ini kita akan jawab ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ya kita tetap akan membahas materi tentang family leadership ya. Jadi apa namanya, kita akan membahas tentang keluarga ya. Jadi bagi yang belum berkeluarga, nah berarti harap segera harap segera berkeluarga. Ya, di family leadership gitu ya. Nah, family leadership ini artinya apa? Bahwa ada kepemimpinan dalam rumah tangga kita yang eh, harus kita bangun sebelum kita membangun kepemimpinan dalam skala lebih besar, yaitu membangun kepemimpinan dalam masyarakat, dalam kepemimpinan yang luas. Kalau kita sudah selesai dengan membangun diri kita sendiri, kita selesai dengan diri kita, maka berikutnya adalah bagaimana kita bisa selesai dengan keluarga kita. Nah, kalau kita belum bisa selesai dengan keluarga kita, maka pasti pondasi untuk kita membangun karir, perusahaan, itu juga masih belum bisa optimal. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tahapan yang berikutnya. Jadi kemarin dalam eh, kepemimpinan keluarga, karena kita menggunakan metode SMART ya, S-nya sudah kita bahas. Yang pertama itu adalah saling mengenal ya. Nah, kemarin kita sudah masuk kedua ini ya, M ya. M-nya itu kita sudah membahas tentang mau peduli. Nah, jadi kemarin di mau peduli kita sudah menjabarkan atau kita sudah membahas tentang, nah ini ada tiga hal, masih ingat? Kalau mungkin masih ingat teman-teman semua, di mau peduli itu kita menyampaikan, nah, coba kita lihat. Oke, ya, jadi kemarin di mau peduli kita membahas ada beberapa poin ya yang oke, sebentar. Nah, apakah sudah tampak belum ya? Sudah ya? Sudah. Sudah tampak, alhamdulillah. Bali sudah, Coach. Nah, mau peduli kemarin ada tiga. Yang pertama adalah memahami masalah. Yang kedua adalah memahami keinginan dan memahami bahasa cinta. Nah, memahami masalah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa memahami masalah ya. Nah, memahami masalah ada apa saja. Yang pertama adalah mendefinisikan masalahnya apa, doing atau being, ya, kategorikan masalah-masalahnya, internal, eksternal, masalahnya apakah masalah finansial, masalah apa segala sesuatu sudah kita bahas. Kenali jenis-jenis masalahnya. Nah, ini kemarin yang perlu kita pahami ketika kita di dalam rumah tangga ada masalah. Jangan sampai kita salah dalam mendefinisikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Kita nggak paham ini masalah being atau doing dan akhirnya berlarut-larut jadi masalah di dalam rumah tangga kita ya. Nah, yang kedua hari ini akan kita bahas itu adalah memahami keinginan dan kebutuhan. Nah, jadi ada tahapan berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus paham tentang keinginan dan kebutuhan ya. Nah, dalam memahami keinginan dan kebutuhan ada beberapa yang nanti kita bahas. Jadi setelah masalah tahu, maka kedua kita harus tahu problem. Kan dalam rumah tangga itu ada keinginan dan kebutuhan juga ya. Nah, maka apa? Nah, untuk memahami keinginan dan kebutuhan, kita harus banyak-banyak berkomunikasi. Nah, jadi nanti kita akan bahas tentang ngobrol versus komunikasi. Yang kedua, kita harus memahami tentang keinginan versus kebutuhan di dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, kita harus memahami tentang batas cukup. Ya, ini kalau enggak nanti rumah tangga juga akan, waduh, berantakan di sini ya. Dan kita harus tahu kebutuhan dan keinginan bersama di dalam rumah tangga itu apa. Nah, ini ada 4 hal yang akan kita bahas di pagi hari ini, insya Allah ya. Nah, oh masih ada ini ya. Kalau mau dicatat, silakan dicatat dulu ya. Ada 4 poin yang akan kita bahas di subuh hari ini, yaitu apa? Untuk memahami keinginan dan kebutuhan, maka harus banyak-banyak ngobrol atau komunikasi. Ya, ini kita akan lihat ya. Nah, dan dari ngobrol dan komunikasi kita harus memahami keinginan dan kebutuhan versus ya maaf ya, keinginan atau versus kebutuhan. Berikutnya ada batas cukup dan apa sih kebutuhan dan keinginan bersama. Baik. Oh, langsung lompat ini ya.
Yang pertama yang kita bahas adalah memahami keinginan itu dengan cara ngobrol atau komunikasi, ya. Sering dari kita menjadi bermasalah di dalam leadership atau kepemimpinan karena dianggap tidak peka, tidak paham, tidak mengerti keinginan dan kebutuhan, kira-kira begitu. Mungkin seperti itu kira-kira. Jadi banyak dari kita ini suami kok nggak peka banget sih kalau istri itu butuh skincare, gitu ya. Ini istri kok nggak paham sih kalau suami itu butuh istrinya penampilannya rapi. Nah, mungkin banyak hal yang kadang-kadang seringkali tidak terkomunikasikan jadi memicu satu permasalahan, ya. Nah, maka pertama, ketika kita ingin untuk membangun leadership, kita harus tahu dulu orang-orang yang dipimpin atau orang-orang yang ada di dalam organisasi kita, dalam rumah tangga, apa sih sebenarnya keinginannya. Nah, caranya apa? Caranya adalah banyak-banyakin komunikasi. Nah, banyak dari kita di dalam rumah tangga itu kadang-kadang antara ayah dan anak, suami dan istri, itu kadang-kadang seringkali kita tidak berkomunikasi, ya, hanya ngobrol saja. Dan ngobrol dan komunikasi itu berbeda, ya. Ngobrol dan komunikasi itu berbeda. Apa bedanya, Mi, ngobrol sama komunikasi, Mi? Ya ngobrol biasa ya. Ya. Kalau komunikasi itu kan memahami, saling mengutarakan keinginan yang terpendam. Wah, keinginan terpendam, ya. Gimana caranya agar bisa berkomunikasi, nggak cuma ngobrol? Ya, itu yang harus nanti kita pelajari. Kok Mi jadi buram, Mi? Bagian coba, Mi. Bagaimana caranya agar kita bisa berkomunikasi? Apa perbedaannya? Perbedaannya begini. Kalau kita hanya sekedar ngobrol itu ya kayak sehari-hari suami ketemu dengan istri ngobrol apa saja dibahas itu namanya adalah ngobrol. Ya, setiap hari pasti kita ngobrol. Kenapa? Istri punya jatah kata-kata sampai dengan 20.000, suami punya jatah kata-kata kurang lebih berapa, Mi? 2.000 gitu. Jadi pasti akan tetap ada proses ngobrol. Nah, komunikasi itu adalah menyampaikan apa yang ada dalam benak kita, ya, yang satu pesan yang itu harus didengar atau disampaikan harus dipahami oleh pasangan kita. Problem banyak rumah tangga adalah seringkali memendam untuk tidak berkomunikasi. Ada satu masalah dipendam aja, ada satu masalah dibiarkan cukup lama, ya, ada satu keinginan tidak disampaikan dalam cukup lama. Sehingga apa yang terjadi akhirnya seringkali miskom. Nah, maka ada momen kalau kami membuat ritualnya namanya ngopi, ngeteh, ya, kira-kira itu. Kalau hari ini kan ngopi pagi, maka kami punya namanya istilahnya ngeteh. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, saya sama Umi selalu menyampaikan ngeteh yuk, gitu. Nah, ngeteh itu artinya apa? Oh, itu kode bahwa kami butuh waktu yang sama-sama fokus untuk benar-benar berkomunikasi. Oh, ini berarti ada sesuatu yang harus disampaikan, ada sesuatu yang harus dibahas. Nah, maka teman-teman sekalian pun kadang harus punya satu pendekatan untuk, oh, ini waktunya saya berkomunikasi dengan anak. Nah, contoh kalau kemarin saya mencontohkan adalah apa? Sesi makan itu menjadi sesuatu yang harusnya makan bersama itu penting. Banyak sekarang rumah tangga yang kadang-kadang jamnya makan, suami makannya di mana, istri mungkin makan di dapur, suami makan di meja makan, anak makan di depan TV, gitu ya. Akhirnya apa? Jarang terjadi yang namanya komunikasi untuk kita tahu gimana perkembangan di sekolahnya, dia sedang butuh apa, dan seterusnya, kita nggak tahu. Nah, maka pertama seorang pemimpin dalam rumah tangga harus memahami pasukannya butuh apa. Seorang suami harus tahu istri, anak-anaknya butuh apa. Seorang istri harus tahu, ya, anak-anaknya butuh apa, ART butuh apa, gitu ya. Seorang anak pun harus tahu orang tuanya butuh apa. Nah, kebutuhan ini yang nanti penting untuk dikomunikasikan. Nah, caranya tadi salah satunya apa? Ngeteh. Nah, kalau kami menggunakan istilahnya cari waktu me time ngeteh bareng gitu. Nah, kayak tadi termasuk pada saat jam makan, saran saya ya kalau bisa makan tuh makan bareng gitu ya. Kami mengusahakan kalau pas jam makan, kalau ada yang makannya nggak bareng, ya kita tarik-tarik, paksa ayo sini makan bareng-bareng di meja makan gitu. Kenapa? Nah, makan bareng di meja makan itu sembari momen untuk bisa kita ya bertatap muka langsung ngobrol apa segala macam ya, walaupun ngobrolnya setelah makan ya mungkin, tapi ringannya paling nggak kita ada momen kebersamaan di mana di situ kita bisa mendengarkan apa keinginan-keinginan dari anggota rumah tangga. Nah, terus apalagi ada momen khusus, biasanya kita ngambil waktu untuk misalnya weekend pas semuanya nggak ada ini, kita jalan-jalan liburan
Walaupun nggak harus yang jauh, nggak sekedar nongkrong di mana, cari makan di luar atau apa segala macam untuk saling mendengarkan. Nah, ini penting untuk memahami yang namanya keinginan. Nah, sehingga saya pernah menyampaikan kira-kira apa namanya, teman-teman sudah paham belum apa yang diinginkan sama pasangan? Istri itu pengen apa sih sebenarnya sekarang? Suami lagi pengen apa? Anak-anak kita lagi pengen apa? Nah, kalau belum, take time. Ambil waktu ngobrol untuk tahu apa yang sebenarnya sekarang sedang dibutuhkan atau sedang diharapkan oleh anggota keluarga kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa Mi? Yang kedua, membedakan. Membedakan keinginan dengan kebutuhan. Nah, kalau tadi kita sudah memahami, oh ini yang diinginkan, ini yang diharapkan. Nah, listnya biasanya tuh banyak. Aku tuh pengen ini, pengen itu, pengen apa segala macam. Semuanya listnya banyak banget. Apakah semua keinginan itu harus dipenuhi? Nah, harus dipenuhi nggak, Mi? Umi kalau pengen apa lagi ya? Banyak keinginan, banyak ingin A, ingin B, ingin namanya manusia ya pasti punya banyak sekali keinginan. Nah, setelah komunikasi keinginan-keinginan itu sudah disampaikan, maka tugas kita memilah. Memilah apa? Mana yang masuk kategori keinginan, hanya ingin atau nafsu kita, mana yang masuk kategori kebutuhan. Nah, penyebab seringkali masalah, kecewa, sedih, itu karena kita tataran harapannya itu ada pada keinginan. Kalau mau keinginan, wah pasti nggak akan ada cukupnya. Nah, maka kita harus membawa ke tataran kebutuhan. Nah, dipilah. Oh, ini yang diinginkan, ini yang diharapkan sama semua anggota keluarga. Butuhnya itu yang mana? Contoh nih misalnya, pengen punya mobil. Nah, punya mobil itu keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Dicek dulu gitu ya, mobilnya untuk apa gitu. Misalnya sekarang sudah punya mobil, bahkan mobilnya sudah ada 2, pengen ganti mobil apa, pengen nambah lagi mobil yang baru. Berarti itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Itu keinginan bisa jadi. Tapi kalau ternyata mobilnya yang satu kan mobilnya dipakai untuk misalnya kerja luar kota, yang satu bisa dipakai Umi sama untuk anak-anak. Yang mobil yang baru itu butuh untuk apa? Operasionalnya misalnya Kantor. TPA atau kantor. Berarti keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Nah, diskusi kayak gini lah yang kita butuhkan. Ini sebenarnya keinginan atau kebutuhan. Nah, jadi artinya kita harus clear banget bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, terus butuh nih, kita udah cari mobil misalnya. Jalan ke dealer atau jalan misalnya ke showroom dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa namanya untuk operasionalnya TPA, misalnya butuhnya mobilnya minibus yang mungkin agak apa namanya besar, ya mungkin kayak mobil-mobil apa ya misalnya H1 mungkin cukup ya Mi ya, atau kalau nggak satu misalnya S-Pass deh, mobil-mobil carry deh misalnya cukup gitu ya. Nah, tapi misalnya Umi pengennya misalnya adalah, oh pakainya Alphard. Nah, kira-kira pengen yang mewah, yang bagus itu kebutuhan, kan kalau tadi beli mobil untuk TPA kebutuhan. Tapi pengen Alphard itu kira-kira keinginan atau kebutuhan? Keinginan juga. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Ternyata kan kalau cuma mau dipakai anak TPA, operasional dan lain-lain, mungkin pakai mobil H1 saja cukup yang harganya mungkin 1/5-nya daripada kita beli Alphard baru, misalnya contohnya begitu ya. Nah, maka inilah yang perlu di-manage. Nah, seringkali nggak ketemu suami mungkin karena pakai logika berpikirnya tentang, oh mana yang kira-kira ini butuhnya apa. Nah, kadang istri pakai perasaan menggunakan apa, keinginannya apa. Begitu juga sebaliknya. Ya, anak-anak kita apa segala macam nggak ketemu karena nggak saling bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Dan banyak orang akhirnya terjebak dalam apa, Mi? Terjebak dalam Keinginan. keinginan, dan keinginan itulah akhirnya membuat atau menciptakan yang namanya lifestyle atau gaya hidup gitu ya. Nah, kalau seandainya kita cuma bisa berpikir, oh ini kita biasa sajalah sebenarnya kebutuhannya apa namanya misalnya kendaraan, mungkin pakaian, apa segala macam, mau dituruti keinginan nggak ada habisnya. Nah, maka apa? Maka kita harus setelah tahu berkomunikasi tadi ya, oh istri pengennya apa, anak pengennya apa, ini pengennya apa, tahapan berikutnya dalam memahami keinginan dan kebutuhan harus didudukkan mana yang sifatnya keinginan dan mana yang sifatnya adalah kebutuhan. Fokusnya kemana berarti? Fokus pada kebutuhan. Nah, kebutuhan dari apa? Kebutuhan dasar. Oh, dalam rumah tangga ini kita punya kebutuhan dasarnya apa? Tulis, catat. Anak kita butuhnya apa, kebutuhan dasarnya, pasangan kita, dan seterusnya. Nah, itu dulu diselesaikan. Kebutuhan dasar terpenuhi, maka masuk kebutuhan dalam konteksnya pendidikan, kebutuhan dalam konteksnya nanti apa namanya kesehatan, kebutuhan dalam yang lainnya. Tulis saja.
Nah, itulah yang nanti menjadi prioritas kita untuk kita memimpin. Karena seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mampu memenuhi ekspektasi dari anggota keluarganya. Nah, gimana kita mau memenuhi ekspektasi anggota keluarga kalau kita nggak pernah ya tadi ngobrol, berkomunikasi dan memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan sama anggota keluarga kita. Nah, berikutnya nih, bagaimana caranya agar bisa bahagia dengan tadi mungkin bukan level keinginan tapi hanya di level kebutuhan itu kita sudah kebutuhan terpenuhi ya primer sekunder tersier kan sebenarnya tentunya ya ketika kebutuhan terpenuhi itu kita sudah bisa bahagia gimana caranya. Buat batas cukup. Nah tadi malam masalah ya kita silaturahim ke salah satu keluarga SBC ya tempatnya Pak Suwardi dan Bu Inaya kemarin ada di SBC kelas. Ini tentang batas cukup ini tadi malam mendapat penguatan yang Masya Allah luar biasa. Ya, jadi Merinding ya. merinding gitu ya. Kita dengarnya merinding ya. Jadi beliau cerita dulu ketika berbisnis awal-awal ya hanya pokoknya gimana caranya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kaya dan seterusnya. Ketika ikut SBC, ikut OYC, mendapatkan satu pesan yang paling diingat itu adalah membuat Batas cukup. batas cukup gitu. Nah, sehingga akhirnya mereka membangun perusahaan. Nah, akhirnya mulai menggaji dirinya dan sisanya dari gajinya itu Masya Allah dijadikan menjadi mesin amal soleh, membiayai TPA, rumah Quran apa segala macam. Masya Allah merinding saya dengar malam itu menjadi kebaikan yang luar biasa buat beliau dan keluarga ya. Dan juga kita doakan semoga Mas Akbar ya almarhum Allah terima seluruh amal ibadahnya juga ya dan ini pelajaran berharga buat kita usia nggak pernah ada yang tahu ya bukan hanya yang tua yang muda pun kita harus terus mawas diri untuk menyiapkan bekal sebaik mungkin ya. Nah Pak Wahdi dan Bu Inaya semalam menyampaikan dan juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita membuat batas cukup. Nah, tadi ketika membedakan, butuhnya mobilnya tadi itu apakah cukup dengan Espas atau cukup dengan Alphard, itu ada batas cukupnya. Maka kita pun dalam kehidupan agar bisa bahagia dalam kehidupan rumah tangga, maka salah satunya adalah dalam rumah tangga harus menyepakati yang namanya batas cukup. Gitu. Cukupnya kita apa? Kalau nggak ada batas cukupnya, maka kita nggak akan ada bahagianya, nggak akan ada puasnya dan juga nggak akan bisa berbagi dengan orang banyak karena kita masih merasa kurang. Nah, karena merasa kurang mau berbagi pasti berat. Tapi kalau kita sudah punya batas cukup, misalnya, kita buat nih. Kenapa? Oke, kita bukan berarti nggak boleh kaya. Kaya wajib seharusnya dikejar terus semuanya, nggak apa-apa, ya. Tapi kita mempunyai batasan cukup untuk kebutuhan dan keinginan. Nah, ini perlu disepakati. Misal, oke, dulu ketika Abi sama Umi awal-awal karir kita nggak membuat batas cukup. Akhirnya ngejar tuh punya rumah nambah lagi mobil, nambah lagi apa segala macam. Kayaknya kurang terus, udah punya ini kurang lagi gitu ya. Dan memang itu menjadi penyemangat untuk bekerja. Tapi at the end ternyata akhirnya nggak ada kebahagiaan karena selalu merasa kurang. Bahkan kadang di level ini sedekah aja hitung-hitungan bisa jadi. Mau sedekah itu bisa jadi hitung-hitungan yang wah ini kalau kita sedekah 1 juta nanti dapat 10 juta. Kira gitu kan karena yang semuanya pakai matematika gitu ya. Jadi seolah-olah berbagi aja itu berharap sesuatu karena masih belum punya batas cukup. Tapi orang punya batas cukup ya ketika bersedekah berbagi dan lain udah nggak pikir balik gitu udah pokoknya ini bukti ketaatan kita kepada Allah saja. Nah ini yang menjadi catatan gitu. Nah sampai akhirnya Allah takdirkan kami ya jatuh dan seterusnya ditegur. Nah barulah di situ kita pada saat mau bangkit saya membuat kesepakatan sama Umi sambil kertas saya tanya Umi kira-kira batas cukup kita apa kita perlu buat gitu ya karena kalau kemarin kita nggak pernah cukup maka kita sekarang harus punya batas cukup. Tulis tuh paling pokok apa kebutuhan ya bukan keinginan kebutuhan pokok butuh makan untuk anggota keluarga berapa sebulan. Butuh apa? Pendidikan untuk anggota keluarga. Berapa kira-kira kebutuhan untuk anak-anak? Butuh apa? Transportasi. Oke, butuhnya transportnya apa? Oke. Nah, itu kita tulis semuanya. Butuh apa? Oke, anggaran kesehatan. Butuh apa lagi? Nah, kita tulis tuh. Tek, 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 tek. Nah, ini yang kira-kira sering keluar tiap bulan setelah kita buat, angkanya sekian. Siap. Butuh apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal harus, sampai saya tanya waktu itu, harus rumah kita sendiri atau bisa ngontrak dulu? Wah, Umi nulisnya waktu itu, cukuplah ngontrak gitu kan ya. Kendaraan, apakah harus mewah atau ini? Pokoknya bisa membantu untuk perjalanan. Nah, ketika kita buat itu, udah habis itu saya fokus kejar itu semua. Nah, ketika Alhamdulillah satu persatu bisa tercapai, kita melampaui batas cukupnya sudah terlewati, di titik itu setelah itu, ya apa yang dilakukan? Ya Masya Allah, hasilnya bisa kita saving, kita bagikan, dan seterusnya. Dan itulah akhirnya membuat kita jadi lebih bahagia. Oh ternyata
Walaupun tinggal di rumah kontrakan kita bahagia ya. Walaupun pakai mobil yang nggak mewah, kita tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena sudah tahu batas cukupnya. Nah, terakhir ya tadi ya, harus memahami kebutuhan dan keinginan bersama. Ya, setiap anggota keluarga. Maka tadi saya sempat membuatkan ada kayak tabel gitu ya. Kita harus sering-sering ngomong dua dan seterusnya, apa yang dibutuhkan pasangan kita, apa yang dibutuhkan orang dalam rumah tangga kita. Nah, itu kita diskusikan terus untuk memahami. Jangan sampai kita ada dalam satu tempat tinggal, satu rumah, tapi nggak ngerti apa yang dibutuhkan sama anggota keluarga kita. Apa bahayanya? Bahayanya mereka akan cerita, curhat, dan mencari itu semua dari orang lain. Nah, maka akhirnya apa? Di rumah rasanya hampa, malah justru di luar mereka bisa bahagia. Kalau sudah itu terjadi, maka orang-orang di sekeliling kita tidak lagi menjadi baiti janati, bahagia ketika di rumah, justru bahagianya ketika di luar rumah. Dan itu berbahaya. Baik, itu dulu kira-kira pengantar kita di pagi hari ini. Karena masih banyak pertanyaan yang belum dijawab, kita akan jawab nanti setelah pesan-pesan berikut. Ustaz Ahmad akan menyampaikan beberapa hal, dan nanti akan kita lanjutkan lagi. Siapkan pertanyaan Anda, dan bagi yang sudah punya pertanyaan, boleh diketik di kolom chat kita. Tafadol, silahkan. Ustaz Ahmad. Baik, terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada kajian ngopi pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, saya mohon izin untuk berbagi layar, dan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mbak Anis tuku tandan nanti Mbak. Tuku tandan itu saya ketika nanti. Sing ngarepe tempat sampah iku ya. ذكر وموعظة آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Pratama. Saya dari Panti Asuhan Taqwa Al-Qalbi. Saya mengucapkan terima kasih kepada donatur dari Pondok Usman yang telah berdonasi kepada panti kami. Dan semoga donatur dari Usman semoga dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور
أشواق وفيه محاسن. Baik Bapak Ibu, itu tadi laporan kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan di minggu kemarin. Itu mulai dari TPA Utsman Lampung, TPA Pondok, kemudian TPA Ogan dan juga Setaba Utsman, dan juga acara Jumat Berbagi, juga acara santunan yatim di bulan Muharram ini. Dan untuk laporan cash flow di bulan Juli minggu ketiga ini, itu donasi masuk sebesar 5.444.000 sekian, dan penyaluran donasi di minggu keempat ini 4.104.500 rupiah, sehingga sisa saldo di minggu keempat itu 1.889 sekian. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu yang telah mensupport amal soleh Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Kami hanya bisa mendoakan semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyisihkan donasinya di pagi hari ini untuk support Pondok Entrepreneur Utsman, Bapak Ibu bisa mentransferkan donasinya melalui rekening BSI yaitu 444-12-12-12-2 atas nama Yayasan Utsman. Dan konfirmasi transfer Bapak Ibu bisa konfirmasi ke admin 0895-1309-2202. Satu lagi Bapak Ibu ingin saya sampaikan, insya Allah di bulan Agustus ini kita akan ada acara Smart Family Roadmap bersama Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn. Bapak Ibu yang ingin mendaftar, Bapak Ibu silahkan mendaftar ke admin Mbak Indah. Itu ada nomor admin, silahkan Bapak Ibu dicatat nomor adminnya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di minggu kemarin ada 3 pertanyaan belum terjawab. Izin saya bacakan, Abi. Ya. Bismillah, izin bertanya, Coach. Bagaimana kita memfilter masalah supaya masalah besar bisa dianggap kecil dan yang kecil dianggap tidak ada? Kadang kita sulit membedakan masalah ini penting atau tidaknya. Syukron, Coach. Baik, ya. Bagaimana kita memfilter masalah itu, masalah besar, masalah kecil gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di materi kemarin itu ada penjelasan ya. Saya Abi menyampaikan. Caranya yang pertama kan kemarin kita adalah mendefinisikan masalah. Masalah ini apa? Being atau doing. Kalau masalahnya adalah being, berhubungan dengan mentalitas, mindset, memang itu yang agak lumayan susah untuk kita untuk menyelesaikannya. Tapi kalau masalahnya itu adalah doing, berarti kan kita bisa dengan cara belajar gitu. Lebih ke teknikal itu lebih mudah atau lebih cepat untuk bisa kita selesaikan. Nah, besar ini dalam arti apa? Nah, besar ini bisa banyak faktor. Besar ini hubungannya dengan sesuatu yang mengancam atau sesuatu yang berpotensi untuk menjadikan kemudorotan atau ketidakbaikan yang sangat besar gitu ya. Misalnya contoh berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan dosa-dosa besar, berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah, berhubungan dengan bisa berakhirnya rumah tangga, berhubungan dengan nasib masa depan anak-anak kita, itu pasti masalah-masalah besar. Masalah-masalah kecil itu apa? Masalah-masalah kecil itu ya teknis yang kadang-kadang menjadi bumbu-bumbu di dalam rumah tangga kita ya, berbeda pendapat, beda cara pandang, beda cara berpikir gitu ya, tutur kata dan lain-lain yang mungkin sempat menyakiti, itu masalah sebenarnya masih bisa diselesaikan. Nah, maka apa yang kita lakukan? Memang kita sendiri harus bisa memfilter. Bisa memfilter itu artinya apa? Ketika ada masalah, pakai pendekatan yang kemarin, didefinisikan dulu ini masalah apa? Apinya mana? Asapnya apa? Ini cuma asap saja atau api? Nah, kalau ternyata kita terlalu terjebak dengan asapnya, ya kita akan selesai. Misal contoh begini, ini contoh ya, contoh. Di rumah itu ternyata ada bagian beberapa lantai itu becek gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Dipel. Nah, becek tadi sebenarnya itu hanyalah yang namanya asap.
Ketika kita tadi menyelesaikannya dengan cara langsung dipel, seret, seolah-olah masalah selesai. Ternyata apa? Ketika hujan datang lagi, becek lagi. Oh, ternyata problemnya bukanlah di beceknya, tapi problemnya adalah ada atap kita yang bocor. Selama atap itu nggak diberesin, nah maka tidak akan selesai. Maka teman-teman harus memahami apa yang menjadi problem. Oh, problemnya adalah ada atap atau genteng yang bocor. Maka fokusnya apa? Benerin genteng yang bocornya. Nah, kayak kita begitu. Kalau nggak dibenerin, nggak selesai. Nah, itu namanya apa? Apinya. Nah, cari apinya. Apinya genteng bocor. Itu berarti namanya sebab. Nah, lantai yang becek itu namanya akibat. Nah, tapi itu simptom ya. Masalah apa namanya? Ciri masalah juga, simptomnya saja. Nah, kalau kita fokus hanya dengan air, akan berkali-kali masalah itu terulang terus. Kenapa? Akar masalahnya belum selesai. Padamkan apinya agar apa? Agar simptomnya ini beres gitu, ya. Hal-hal ini beres. Udah kok, sudah dibenerin gentengnya. Ternyata gentengnya udah dibenerin, tetap juga. Besok bocor lagi. Oh, ternyata problemnya bukan hanya di genteng. Ternyata apa? Genteng yang bocor itu karena di dekat rumah kita ada pohon mangga, yang mangganya itu gede-gede, dan kalau pas mulai musim itu seringkali banyak yang jatuh. Nah, kalau jatuhin gentengnya pecah. Nah, itu akhirnya seringkali jadi banyak genteng yang bocor, dan juga akhirnya banyak air yang menggenang. Maka berarti apa? Oh, berarti akar masalah sesungguhnya yang besar adalah, nah, ini pohon mangga ini. Apa yang bisa dilakukan? Ya udah, cabang yang dia mengarah kepada atap rumah ditebang aja. Nah, itu contohnya. Jadi kita harus bisa benar-benar memahami apa permasalahannya, mana yang besar. Jangan sibuk hanya dengan tadi simptomnya atau akibatnya. Nah, maka apa? Fokus pada penyebabnya. Nah, skala prioritas itu apa? Tadi, mana yang paling berdampak dalam kehidupan. Berarti itu suatu yang besar. Berdampak kepada akidah kita sangat besar sekali. Berdampak kepada keselamatan kehidupan kita bersama keluarga itu juga besar. Nah, berdampak kepada apa namanya? Bagaimana kondisi anggota keluarga kita, ya, contohnya. Tapi kalau yang sifatnya hanya kayak tadi miskomunikasi teknis, ya, ada hal-hal yang mungkin tidak pas, itu sebenarnya sangat mungkin karena itu hanyalah dalam konteksnya tadi doing-nya, bukan being-nya. Tapi kalau sudah being itu agak lumayan berat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu caranya. Nah, bagaimana yang kecil itu agar terasa tidak ada? Nah, dulu kalau diingat-ingat waktu kita masih TK, masih SD, hanya perkara mungkin kita nggak bawa uang saku, kita udah bisa nangis. Hanya perkara mungkin permennya hilang, diminta sama teman, kita udah bisa ngambeknya seharian. Nah, sekarang kita kalau cuma perkara sepele gitu kan, kita udah nggak pernah ngerasa itu satu masalah. Kenapa? Karena memang sudah mampu mengelola emosi, punya kecerdasan emosi gitu ya. Nah, maka latihan, ya. Latihan teman-teman semua untuk apa? Melatih. Kalau hal kecil udahlah, nggak usah dibaperin. Kira-kira begitu ya. Fokus pada yang besar. Nah, kalau kita udah bisa ngelihat yang besar, yang kecil biasanya nggak terlalu kelihatan. Ya, itu contoh sederhananya ya. Nah, pakai apa? Helikopter view. Nah, maka insya Allah nanti akan banyak yang bisa diselesaikan. Lanjut, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendefinisikan masalah yang berkaitan dengan karakter seseorang itu bagaimana? Apakah menyesuaikan dengan karakter pasangan kita? Karena karakter cenderung tidak bisa dirubah, atau saya membuat kesepakatan-kesepakatan dalam berkeluarga. Syukran, Goj. Baik. Ya, dalam konteksnya dalam mendirikan karakter. Nah, ini berarti masuk ke being ya. Nah, bagaimana kalau masalah itu adalah bukan doing-nya, bukan teknisnya, tapi being-nya, hubungannya dengan karakter, mentality gitu ya, dan juga belief sistemnya. Nah, kalau kita ketemu dengan problem yang bermasalahnya adalah di karakteristik, yang harus kita pahami bahwa Allah tidak akan salah memasangkan kita dengan siapa. Masing-masing punya karakter ya. Saya punya karakter, Umi punya karakter, gitu. Anak-anak punya karakter. Nah, maka ketika kita diizinkan punya karakter, setiap karakter punya kelebihan, punya kelemahan. Ya, setiap karakter pasti punya kelebihan, punya kelemahan. Nah, kelebihan dan kelemahan inilah yang nanti harus kita kelola untuk cari titik temunya. Kenapa? Karena kalau kita mau menang sendiri, nggak akan selesai. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Maka harus mencari mana titik temu, karena setiap karakter yang dipasangkan pasti akan bisa saling melengkapi. Fokus pada persamaan, jangan terlalu pusing dengan perbedaan. Kenapa? Perbedaan itu melengkapi yang satunya. Misalnya contoh, oh ada satu pasangan, suami senangnya ngegas gitu ya. Istri senangnya ngerem. Bagus kan? Nah, kita tahu kapan ngegasnya, kapan kita ngeremnya. Ngegas maksudnya gimana? Wah senang kerja keras, cari uang apa segala macam. Istri bisanya mampu mengelola uang. Kan bagus. Kalau dua-duanya ngegas, wah ngegas terus. Akhirnya apa? Uang banyak bocor kemana-mana karena nggak ada yang mengelola. Nah itu kan contoh sederhananya. Jadi artinya
Nah, karakter itu harus kita pahami, kelebihan istri apa, kelebihan suami apa gitu. Nah, ketika sudah masing-masing paham kelebihannya, kelemahannya apa, bisa nggak saling menutupi. Adapun hal-hal yang dirasa tidak sesuai atau tidak kita ini kan, maka apa? Tutupilah kelemahan hal-hal yang tidak baik dengan kebaikan kita yang lebih banyak. Ketika kita ngeliat pasangan kita, jangan fokus hanya kelemahannya dia apa. Kalau perlu coba. Ini kalau di dalam workshopnya, biasanya saya suruh nulis. Ayo, apa kelebihan suamimu, apa kelebihan istrimu, apa hal-hal yang kamu syukuri. Nah, banyak orang nggak bersyukur, susah mencari. Ketika suruh nulis kelemahannya, wah, satu lembar penuh nih ya, biasanya gitu ya. Apa Iya. kelemahan dari pasanganmu? Wah, Cepet banget cepet isinya. banget isinya. Giliran disuruh apa kelebihannya dan apa yang kamu syukuri, mikir lama. Nah, itu kan sebenarnya kan kita yang nggak bersyukur, bukan istri kita, pasangan kita nggak punya kelebihan. Kita yang kurang mampu melihat kelebihannya, ya. Bahkan sahabat Umar pernah menyampaikan untuk anggota keluarga kita, ketika kita ngelihat apa yang menjadi kelebihannya, catat kelebihannya, catat. Kita ngelihat dia bagus sesuatu, catat. Dan kalau kita ngelihat ada kelemahannya, delete, hapus, nggak usah dicatat. Nah, kira-kira begitu. Maksudnya apa? Jangan diinikan. Agar kita bisa tahu apa potensi kebaikan kelebihan dari anggota keluarga kita. Kira-kira begitu. Baik. Nah, apakah perlu membuat kesepakatan dalam keluarga? Iya. Perlu, Itu kan sangat. komunikasi tadi. Nah, coba. kan. Gimana, Mi? Lanjut. Nggak kedengeran barusan? Ulangi. Iya, ya kesepakatan-kesepakatan itu bisa didapatkan ketika kita komunikasi itu tadi. Iya. Jadi kalau perusahaan aja kita buatkan ada Oke. visi, ada misi, ada rakernya, ada budayanya, ada peraturan perusahaannya, lu rumah tangga ini ya lebih penting gitu ya. Maka di rumah tangga itu tetap butuh ada visi misinya, tetap butuh yang namanya aturannya. Itu semua diatur. Bahkan saya sama Umi itu ngatur dulu pernah ribut gara-gara masalah uang gitu, kira-kira gitu. Ini apa namanya? Seolah-olah saya harus laporan semua uang saya kepada Umi. Umi harus tahu semuanya dipakai untuk apa saja. Nah, ini sebenarnya kan jadi sesuatu yang bisa jadi problem masalah ketika misalnya saya bantu keluarga, orang tua, dan lain-lain, jadi ngambek-ngambek kan jadi nggak bagus. Maka apa kita belajar dulu? Ayo, lihat fikihnya bagaimana sih? Apa yang menjadi kewajiban suami, apa yang ini. Nah, maka dalam rumah tangga ada banyak kesepakatan yang mungkin berbeda. Contoh, sempat kita bahas di beberapa pertemuan, misalnya ada rumah tangga yang menganut pendekatannya adalah harta bersama. Jadi apa yang dikumpulkan dijadikan harta bersama, gitu ya. Ada yang menganut adalah pisah harta, harta suami sendiri, harta istri sendiri, gitu ya. Nah, maka kita harus tahu mana yang mau dipakai. Apakah kita menganut harta bersama atau kita menganut pisah harta. Nah, coba saya mau tanya di kolom chat. Kalau di Islam sebenarnya lebih banyak itu yang mana? Yang apa namanya banyak di apa namanya gunakan gitu ya. Sebenarnya apakah kita harta bersama atau pisah harta? Maksudnya pisah harta itu harta sendiri, harta suami, harta istri. Coba di chat teman-teman. Harta bersama, oke? Wah, ini orang hukum yang jawab. Pisah harta. Lanjut. Harta bersama. Ada pisah harta, ada yang nah oke. Bersama. Oke. Baik. Wah, imbang kayaknya ya yang menjawab tentang harta bersama dan ini. Nah, kalau kita memilih dengan apa yang kita inginkan mungkin seperti itu. Nah, saya pernah apa namanya dulu tanya dengan guru saya juga yang beliau memang apa namanya fikih muamalahnya Masya Allah ya. Jadi cukup baik. Nah, saya tanya sebenarnya kalau di dalam rumah tangga itu hukum dasarnya harta dalam rumah tangga seperti apa gitu ya. Nah, ternyata hukum dasarnya harta di rumah tangga itu harta suami apa namanya pisah harta gitu ya. Jadi pisah harta itu artinya apa? Harta suami sendiri, harta istri sendiri gitu. Jadi kewajiban suami terhadap istri itu adalah nafkah. Nah, ketika nafkah itu digunakan dikelola, ya itu sudah menjadi kebutuhan dalam konteks rumah tangga. Sehingga harta suami di luar yang menjadi nafkah istri, dia mau pakai untuk membantu ibunya, dia pakai untuk membantu saudaranya, dipakai untuk lain, segala macam itu sebenarnya sudah haknya suami. Yang menjadi haknya istri dan juga anak-anak adalah nafkah. Nafkah itu ya 5 hal itu ya, jadi mulai kebutuhan, tempat tinggal, pendidikan, kasih sayang dan seterusnya. Nah, ini adalah nafkah. Nah, maka di Indonesia ini kadang nggak banyak dibahas bagaimana mekanisme untuk menentukan harta ketika sebelum menikah, sehingga akhirnya jalan aja dan akhirnya seringkali ketika berpisah menjadi ada harta gono gini. Sebenarnya di Islam kan nggak ada pendekatan itu. Nah, maka di aturan undang-undang dibuat harta gono gini itu seperti apa dan seterusnya. Tapi kalau dalam konteks sebenarnya dasarnya adalah pisah harta masing-masing. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, maka kalau nggak dibuat kesepakatan, bisa ribut nggak? Ribut gitu. Maka penting untuk membuat kesepakatan. Ayo, kita apakah ini harta ini adalah harta bersama, apakah hartanya ini adalah
oh ini kita bisa harta seperti apa cara ininya. Nah itu penting. Kalau enggak nanti akan panjang tuh. Nah, misalnya contoh, oh yang banyak hartanya ternyata istrinya karena yang bekerja, karena yang berbisnis apa segala macam. Nah suami mungkin yang qadar Allahnya mungkin belum dikasih nasib yang apa namanya takdir yang Allah perjalankan untuk menjadi sumber mata pencariannya dari suami misalnya hanya bekerja. Nah maka ketika ada harta, oh istri misalnya mau apa namanya menggunakan hartanya, kita nggak paham gitu, bisa ribut juga tuh di rumah tangganya. Nah, maka penting untuk kita membuat kesepakatan. Bukan hanya tentang harta, termasuk pembagian tugas, job desk, termasuk tentang banyak hal yang harus kita sepakati. Nah, saran saya memang dibuat kesepakatan. Bisa tertulis ataupun tidak tertulis ya. Tertulis itu artinya jelas kita tuliskan, atau kalau tidak tertulis itu ya kita sepakati sebagai norma. Nah, kira-kira begitu. Baik. Pemahaman ketika perempuan yang usaha sendiri uangnya banyak, ketika membelanjakan hartanya si istri itu untuk misal keperluan pribadi, beli emas, tapi nggak izin sama suami. Nah, kan ada kaidah membelanjakan harta tanpa sepengetahuan suami, itu ada yang bilang haram. Nah, tapi kalau itu haknya istri, uangnya istri, ya jatuhnya udah haram harusnya. Karena uang yang istri, kecuali uang yang kita kasih, dia mengeluarkan minta untuk sedekah pun harus izin suami. Baik. Nah, kembali kepada tadi. Ya, kembali kepada artinya konteks. Suami ini saya kerekeran. Dua-dua, tunggu-tunggu, gak pamit aku. Karena nggak clear persepsinya. Kita kan sudah rumah tangga. Baik, sudah pahami? Oke, ya. Nah, jadi seperti tadi ya. Jadi agar tidak jadi eker-ekeran seperti yang barusan ditanyakan sama Pak Benny, ya artinya memang itu kenapa perlu dibuat kesepakatan. Bahkan kalau kita membawa secara apa namanya legal, sebenarnya banyak sekali teman-teman saya itu yang ketika mereka menikah atau bahkan sudah di tengah pernikahan datang ke notaris, terus membuat namanya apa namanya perjanjian pisah harta dan seterusnya itu bahkan sampai ada yang dibawa ke ranah legal gitu ya. Nah, masalah tadi, oh kalau itu nafkah yang sudah kita berikan kepada istri dan ini memang tugas istri adalah mengelola, mengatur gitu ya. Jadi artinya suami-suami pun kalau bisa ngasih jangan ngepres gitu ya. Artinya misalnya apa kebutuhan rumah tangga misalnya sekian juta ngasihnya ngepres gitu ya. Nah, kalau bisa tambahkan, kasih hadiah sesekali gitu ya. Artinya ketika kita ada kelebihan rezeki ada apa, kasih lebihkan untuk apa? Bisa punya tabungan, bisa mungkin kalau pengen istri. Soalnya kadang-kadang tuh saya kaget, Umi bisa beli emas nih, bisa beli apa gitu. Ngobrol, iya ini nyisihkan dari yang kemarin di ini kan ya cerita dan seterusnya. Jadi itu yang penting ya tadi. Kenapa di awal saya mulai dengan ada yang namanya komunikasi ya. Poinnya seperti itu. Lanjut Umi, ada lagi berikutnya? Ada, yang ketiga. Saya ortu tunggal karena suami wafat. Bagaimana cara tetap kuat dalam menghadapi masalah yang kadang datang? Nah, ya, insya Allah. Ya, takdir yang sudah Allah perjalankan gitu ya. Misalnya kita menjadi single parent yang harus membesarkan anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita merasa kita tetap kuat? Nah, pertama adalah setiap pilihan yang sudah kita putuskan, misalnya, oh saya memutuskan untuk jadi single parent atau saya memutuskan untuk oh saya nanti punya pasangan lagi dan seterusnya itu adalah sudah pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Ketika kita memutuskan dengan satu konsekuensi, oh saya tetap menjadi single parent dan banyak sekali ujian yang harus dihadapi di dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kita untuk tetap kuat? Maka kekuatan itu datang dari Sang Maha Pemilik kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita bisa tetap merasa kuat, maka apa? Maka bersamalah terus dengan Allah, ya. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah jalan sendiri. Jalanlah terus di jalan Allah gitu. Maka kalau kita terus ada di jalan Allah ya, bersama dengan Allah, maka insya Allah kita akan kuat. Nah, bagaimana cara kita agar bersama Allah? Di Al-Quran banyak sekali disebutkan. Allah bersama dengan, aku bersama dengan kata Allah. Orang-orang yang sabar, aku bersama dengan orang-orang yang tawakal, aku bersama dengan orang. Nah, pelajari apa-apa yang Allah bersamai. Ya, aku bersama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Allah bersama dengan siapa saja. Maka mulai dari mana yang kita mampu. Oh, yang pertama Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, maka ayo kita jadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Agar apa? Agar Allah terus membersamai kita. Ya, Allah bersama dengan orang-orang yang berjuang di jalannya. Maka ayo kita sabar tapi terus berjuang. Berjuang di jalan Allah dalam bentuk apa? Berjuang untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha. Berjuang untuk kita terus bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk apa? Terus taat di jalan Allah juga. Itu perjuangan juga.
Nah, maka insya Allah kalau kita sabar menghadapi ujian, kita membersamai anak-anak kita, maka insya Allah Allah pun akan bersama dengan kita. Ya. Nah, maka ketika Allah bersama dengan kita, hati kita tenang, maka insya Allah akan muncul kekuatan di sana. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur segalanya. Ya, insya Allah gitu ya. Jadi jangan pesimis, jangan bersedih ketika mungkin saat ini Allah takdirkan masih menjadi seorang single parent. Kira-kira begitu. Ya. Baik. Lanjut, Umi, apa? Ada lagi? Ya, pertanyaan yang baru ini, yang hari ini. Iya. Bismillah, Abi Ridwan dan Umi Ririn, bagaimana memulai komunikasi jika pasangan kita tidak sejalan dengan maksud pasangannya? Karena masih terjebak dengan trauma, dan trauma yang semua kesalahan yang pernah terjadi sudah lewat masih terus dijadikan pembahasan. Nah, ini Umi yang jawab gitu, karena pelakunya. Iya, maksudnya pelakunya itu di sini gitu maksudnya. Ayo, Umi, silakan, Umi. Iya, dimulai dengan ya komunikasi ya, gitu. Kita mulai dari komunikasi, ngobrol, mengutarakan masing-masing pendapat ya dari sisi versi Enggak. suami. Pernah nggak Umi ngerasakan gitu dulu? Jadi ribut masalahnya ketika bermasalah gitu, ternyata yang diungkit masalah-masalah yang itu lagi, masalah lalu lagi, masalah yang ini lagi gitu. Ada nggak? Iya pernah. Nah, oke. Nah, kenapa kok itu terjadi? Itu sebenarnya pertama kali yang perlu dilihat gitu. Jadi artinya banyak orang memiliki, kalau ibarat gunung es itu yang di bawah itu ada apa namanya bawah sadar, di atas itu alam sadar. Bawah sadar itu 88%. Dan alam sadarnya 12%. Nah, puncak konfliknya itu di 12% tadi, ya kesadaran kita. Tapi triggernya di bawahnya 80% itu adalah belief system kita. Nah, ketika kita misalnya, pernah bermasalah misalnya contoh, dan belum selesai, masalah itu belum selesai, belum termaafkan, belum terselesaikan, terus kita mengabaikan, kita meladik, misalnya contoh, Umi nih misalnya, persepsinya Abi adalah ngurusin bisnis gak becus, kira-kira gitu. Setiap dipegang sama Umi ada aja masalah misalnya, problem dan lain-lain. Contohnya misalnya begitu. Tapi dalam hati, sudahlah, capek daripada ribut, dipendem tuh dalam hati. Jadi nggak diselesaikan, nggak dicari titik temunya. Nah, ketika nanti satu ketika ada masalah lagi di kantor, itu aja diungkit lagi. Dari dulu tuh, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, jadi panjang. Jadi seolah-olah menguatkan. Nah, itu bisikan setan memang. Bisikan setan untuk memecah belah kita. Jadi kembali kepada hal-hal yang pernah terjadi yang memang belum terselesaikan gitu. Kita belum bisa ngerilis. Sehingga apa? Ini menjadi satu traumatik atau menjadi satu problem yang nanti akan terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Dan nanti akhirnya apa? Sampai titik batas kesabarannya itu sudah mentok, akhirnya apa? Meledak gitu. Yang besar yang bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Nah, sebenarnya sebaliknya pun begitu. Nah, Umi punya persepsi tentang Abi misalnya. Yang Abi itu bagaimana? Dan ketika ada apa? Jadi punchline lagi. Punchline lagi itu kayak apa ya? Trigger lagi untuk akhirnya tuh kan mengungkit. Abi juga begini, 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 begini. Udah masing-masing memendam sesuatu yang belum selesai. Akhirnya ya akan menjadi sesuatu yang sangat fatal. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Dulu kami sering tuh nggak selesai ya tentang masalah mulai dari kecil ya, masalah yang terulang-ulang, masalah hal sepele hanya perbedaan cara untuk bagaimana kita menata rumah gitu ya. Itu aja, itu sudah. Abi tipikalnya orangnya rapi, teratur semuanya. Umi pengennya itu artistik ya. Artistik itu contohnya apa? Ya kalau nggak perlu rapi gitu nata di kamar mandi itu misalnya, kalau Abi itu sampai yang namanya apa aja nih gimana? Sampo, sabun apa? Diurutkan tingginya, rendahnya. Detail rapi gitu, maksudnya bekas odol itu nggak boleh ada kamar mandi, pokoknya rapi gitu. Karena apa? Terbiasa dengan pokoknya sesuatu itu clean, rapi gitu. Giliran Umi selesai habis Umi yang mandi, lo kok berantakan semua sudahan. Sampo di mana? Ini di mana? Kayak gitu. Jadi terus di wastafel isinya bekas odol gitu dan seterusnya. Stres gitu masuk kamar mandi ya. Kan itu kan hal sepele sih sebenarnya gitu ya. Hal teknis ya, dipendem nggak selesai. Besok gitu lagi. Nanti itu bisa jadi masalah gitu hanya karena perkara kerapihan barang saja itu bisa jadi masalah. Nah, ini perlu dikelirkan lama-lama kan ngobrol. Kenapa sih kok apa namanya nggak rapi gitu kan misalnya gitu. Ternyata sudut pandang rapihnya berbeda. Kalau Abi rapih itu tertata sedemikian rupa. Umi itu kan seni, nggak harus semuanya itu rapi begitu. Apa bedanya? Apa bedanya?
Nah, jadi di situ mulai memahami sudut pandang POV-nya pasangan. Oh, ternyata nggak, yang namanya indah itu nggak harus rapi gitu. Maksudnya nggak harus yang rapi seperti versinya Abi. Ternyata versinya Umi indah itu ya berantakan itu pun kadang indah gitu. Jadi berusaha kadang-kadang mencari titik temunya. Iya Umi, tapi nggak boleh ada bekas odol, tapi nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ini nggak rapi, ini nggak baik. Kalau masalah di urutannya nggak urutan ya nggak apa-apa gitu. Ada yang puas banget itu. Nah, maka itu contoh sederhana yang kalau kita nggak paham, itu akan diungkit-ungkit-ungkit terus. Coba bayangin, hanya perkara nata barang di kamar mandi, kebawa nanti ke sesuatu yang besar. Gitu. Sesuatu yang besar apa? Mungkin kerapihan yang dalam konteksnya keuangan, kerapihan dalam konteksnya misalnya nanti pekerjaan. Ya udah tuh akhirnya nggak selesai. Karena punchline-nya kecil tuh, padahal hanya masalah perkara bekas odol di wastafel. Nanti akhirnya kebawa ke sesuatu yang besar gitu. Kenapa? Karena tersimpan di memori, masuk ke dalam alam bawah sadar, nggak kerilis. Nah, maka apa? Memang butuh komunikasi itu untuk ngerilis hal kayak tadi, dirilis dulu. Kalau ada trauma, selesaikan gitu ya. Saya karena punya banyak inner child dulu di masa kecil, punya banyak traumatik di masa kecil, bagaimana orang tua mendidik saya, ketemu dengan orang-orang dengan inner child itu, atau ketemu dengan orang-orang yang punya traumatik itu, vibrasinya itu bisa merasakan, oh ini punya trauma nih orang gitu. Kenapa? Karena pernah merasakan hal yang sama gitu. Jadi artinya ketika ada pasangan yang punya traumatik dan akhirnya punchline-nya atau tarikannya itu sering membawa itu, ya memang yang harus diselesaikan adalah satu. Kalau saya, oh ketika itu saya mau mengenali, kenapa kok pasangan saya begini, kenapa pasangan saya begini gitu. Ketika saya mau berusaha untuk kayak tadi, memahami, mau mengerti kebutuhan, keinginan, dan masalahnya, saya tarikan yang panjang banget, sampai garis keturunan beliau nasabnya ke atas. Bagaimana dulu dibesarkan sama ibunya, bagaimana dulu dengan ayahnya, bagaimana dengan kakeknya, bagaimana dengan neneknya. Ketika saya gali, saya tahu, oh ini adalah apa? Ini adalah traumatik yang sudah diturunkan turun-temurun gitu. Ternyata problem yang terjadi sama pasangan saya sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Begitu juga dengan saya gitu. Nah, akhirnya apa? Ya mau nggak mau, waktu itu yang saya lakukan adalah ya harus ngalah gitu. Ngalah untuk apa? Oke, nggak bisa nih kita hanya menjadikan problem terus nih, berantem terus, ribut terus gitu. Apa yang kita lakukan? Ya maka mau nggak mau kalau kita sayang dengan pasangan kita, maka yang terjadi bukan kita harus siapa yang menang, siapa yang kalah dalam rumah tangga. Tapi bagaimana kita membaikkan. Allah nggak akan salah gitu ya untuk ke sana. Nah, ternyata kadang yang nggak disadari, vibrasi itu tadi yang saya sebut vibrasi menarik. Kecenderungan banyak orang yang mempunyai pasangan traumatik, sebenarnya dia sendiri punya traumatik. Saya punya traumatik masa lalu, punya vibrasi, menarik pasangannya juga punya ternyata punya traumatik. Saya punya inner child, ternyata menarik pasangan yang punya inner child. Kenapa? Karena bisa jadi itu vibrasi kita itu, energi kita itu menarik orang lain. Itu contoh sederhananya. Dan itu banyak guys. Nanti kalau kapan-kapan kita bisa ngobrol tentang hal ini. Nah, maka waktu itu siapa yang lebih siap atau lebih matang, maka kalau bisa yang lebih siap dan lebih matang tadilah yang harus ya mengobati traumatik masa lalunya, mengajak lebih dewasa, lebih banyak mengalahnya. Nah, untuk apa? Untuk mencari kebaikan bersama. Nah, akhirnya pelan-pelan ya kita belajar hal-hal yang menjadi traumatiknya apa, problemnya apa, diselesaikan satu persatu. Nah, kalau bisa kita selesaikan sendiri, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya minta bantuan pihak ketiga, konselor, minta bantuan mungkin psikolog, minta bantuan apa untuk memediasi dan untuk membantu. Nah, ini ya apa yang namanya, mungkin nggak mudah ya, kalau dikatakan mungkin mudah, tapi proses menjalaninya juga tidak mudah gitu, kira-kira begitu. Ya, ya poin pentingnya sih komunikasi ya, Mi, ya sebenarnya. Iya, Tapi dan nggak hanya jangan dijadikan apa namanya diungkit-ungkit itu ya. Ketika pas lagi ada masalah-masalah, case-case gitu, terus nanti ada tuh kan gitu, itu jadi biasanya jadi apa ya, malah tambah bikin konflik yang baru. Iya, Abi mau ngungkit Umi, ya Umi ngungkit Abi kan begitu kan, Iya. kira-kira begitu kan, pasti kan ketika saya mengungkit tentang pasangan, tentang apa namanya Umi misalnya, oh ini kamu gini gini gini, Umi nanti bales pasti gitu kan. Orang itu ketika kita apa ya namanya, kita serang, dia akan defend, dia akan membalasnya, kebanyakan begitu. Abi juga begini begini begini, ya kapan selesainya kalau begini, nggak akan selesai ya. Oke, lanjut. Ada Lanjut nggak? pertanyaan selanjutnya ya. Izin bertanya, kalau anak-anak sudah terlanjur besar dan dewasa, bagaimana cara memulai untuk komunikasinya ya, Coach? Terlalu lama menahan. Oh ya, ini memang betul berat banget kalau sudah terlanjur dewasa gitu ya. Jadi eh ya apa ya namanya, bukan hal yang terlambat sih ya. Jadi kalau ibarat defisit kasih sayang itu ya mau nggak mau sebenarnya memang harus di apa ya namanya,
harus dibayar. Ini kan hutang gitu sebenarnya. Problem komunikasi yang lama nggak pernah kita sampaikan ini kan berarti kita punya hutang komunikasi yang cukup banyak. Dan resikonya adalah apa? Pasti dia sudah punya apa namanya family di luar gitu. Karena apa? Karena tidak tersampaikan kepada kita, maka dia akan mencari apa namanya shadow-nya di luar, mencari pasangannya di luar. Jadi artinya apa? Maka pasti anak-anak kita akan punya teman yang nyaman ngobrol di luar. Bisa teman dekatnya, bisa sahabatnya, bisa nggak tahu yang lainnya, bahkan teman virtual gitu. Nah, maka kalau sudah terlanjur gimana? Maka kita harus banyak banget sabarnya untuk mengajak mereka berngobrol dari hal kecil saja. Nah, tapi pasti orang tua kebanyakan nggak sabar ketika anak-anak kita mulai mau kita bangun komunikasinya, dia acuh. Kenapa? Karena sesungguhnya anak-anak kita sedang dalam kondisi apa ya namanya kayak men-challenge gitu loh. Bener nggak sih ibuku ini mau apa namanya care sekarang gitu kan? Bener nggak sih ayahku ini mau care sekarang? Kayaknya ada maunya nih kayak begitu. Nah itu pasti muncul rasa tidak percayanya. Kenapa? Karena terbentuk sudah cukup lama nggak ada komunikasi. Nah maka apa? Sabar, terusin aja. Tetesin aja terus. Jadi sekeras-kerasnya batu, kalau kita netes terus, jangan netes terus, bolong juga tuh batu. Sekeras-kerasnya pasangan kita, sekeras-kerasnya hati anak kita, doain terus, sabar terus, doain terus, sabar terus, doain terus, dampingi terus, bolong juga tuh, jebol juga tuh kayak kita gitu. Nah, jadi artinya apa? Maka ya kita yang harus banyak sabarnya, pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Jadi mulai dari hal kecil ya, hal-hal yang bisa diajakin ngobrol-ngobrol ringan, masuk nanti lama-lama berkomunikasi apa yang pengen kita sampaikan, lihat responnya bagaimana. Ketika responnya tidak seperti yang kita inginkan, jangan keburu kecewa. Nah, itu memang apa? Karena kita punya hutang cukup lama, nggak pernah berkomunikasi. Nah, maka pelan-pelan perlu disampaikan. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ya. Ya. Izin mencatat dan minta diperlihatkan slide yang satu mau peduli. Oh, mau peduli. Nah, mau peduli. Oke. Nah, ini mau peduli. Oh, masalah mau peduli ya. Ini ya. Mau peduli ini. Oke, kelihatan ya, udahan. Ada 3. Yang pertama adalah memahami masalah, 2 memahami keinginan dan kebutuhan, yang ketiga memahami bahasa cinta. Bahasa cinta insya Allah nanti pekan depan, pekan ini kita baru membahas tentang memahami keinginan dan kebutuhan. Kalau kemarin kita memahami masalahnya. Nah, dalam memahami masalah, apa saja? Ini definisikan masalahnya itu apa, api dan asapnya, apakah itu doing atau being, kategorikan masalahnya. Kategori itu ada banyak ya, sebenarnya ada kategori apakah masalahnya internal atau eksternal, masalahnya itu apakah finansial, apakah masalahnya itu adalah teknikal, masalahnya itu tentang apa, itu ada beberapa kategori masalah, lalu jenis-jenis masalahnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Lalu hari ini kita membahas tentang kebutuhan dan keinginan, ngobrol versus komunikasi, keinginan dan kebutuhan, artinya ngobrol dan komunikasi harus memperbanyak fokus kepada komunikasi. Karena banyak orang ngobrol tapi tidak berkomunikasi. Keinginan dan kebutuhan, nah setelah dari ngobrol itu kita dapatkan semua keinginan, filter keinginan menjadi apa yang urgent dan butuh. Nah, jadi jangan terjebak dengan keinginan karena itu akan jadi lifestyle. Nah, yang ketiga, buat batas cukup agar kita bisa cepat bahagia dan cepat untuk berbagi. Lalu sepakati keinginan dan kebutuhan bersama dalam rumah tangga. Nah, kira-kira itu. Cukup, ada lagi nih? Masih ada 3 kayaknya, 3 pertanyaan, cuma sudah jam 4 pertanyaan. Oh, ada 4 pertanyaan. Baik, insya Allah kita akan jawab lagi nanti 4 pertanyaan di pertemuan berikutnya. Sahabat sekalian, insya Allah semoga Allah terus berikan kepada kita hidayah. Allah terus jaga kita, beri petunjuk kepada kita, jaga rumah tangga kita. Kenapa? Karena kehidupan yang hebat, kehidupan yang kuat di luar sana dimulai dari rumah tangga. Anda sudah defisit energi ketika keluar rumah karena habis energinya ribut, berantem, mendam dan lain-lain, maka ketika keluar pun energi Anda nggak penuh. Ya, padahal harusnya rumah itu menjadi power bank. Rumah itu menjadi tempat kita ngecas ya. Ketika ketemu pasangan kita lebih semangat, ketika ketemu anak lebih semangat, bukannya stres. Maka apa? Maka ayo bangun leadership ya. Bangun kepemimpinan di rumah tangga kita agar apa? Agar rumah menjadi baiti janati, tempat paling nyaman untuk kita rindukan, tempat kita untuk berpulang, bukan tempat kita untuk hanya sekedar singgah sebentar dan kita mencari pelarian kesenangan di tempat lain di luar sana. Maka teman-teman semua,
Semoga Allah berikan sakinah mawaddah warahmah buat teman-teman, buat keluarga kita semua. Semoga Allah titipkan anak-anak yang soleh dan soleha, hafiz dan hafizah buat kita semua. Semoga Allah titipkan rezeki yang halalan, thayyiban, berkah berlimpah. Dan semoga teman-teman semua yang punya hajat, ingin umroh ke Baitullah, pengen ke Arafah, Allah mudahkan, semoga Allah undang untuk bisa berangkat ke sana. Dan semoga teman-teman yang hari ini sedang sakit, ada masalah, ujian, musibah, Allah segera berikan jalan keluar, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran. Dan doakan kami juga, doakan Abi, doakan Umi, ya semoga kami semua terus dalam perlindungan Allah, terus dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf yang baik-baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya dari kami mohon dimaafkan. Ada yang salah bisa diingatkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Terima kasih Eh, Umi. dari pagi hari ini. Salah. Bapak Ibu, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Smart Family Roadmap, Bapak Ibu bisa mengikuti di bulan Agustus ini, insya Allah. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga silakan menghubungi admin yaitu Mbak Indah untuk info terkait tanggal dan pelaksanaannya. Nah, mungkin cukup. Selanjutnya yaitu untuk mengakhiri kajian ngopi pagi hari ini, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Umi dan